Oke, selamat pagi. Kita mulai ya. Jadi, saya akan review sedikit yang terakhir karena ini akan saling menyambung. Kalau nanti suaranya hilang, tolong dikasih tahu ya. Nah, terakhir kita membahas mengenai uji kemonotonan dan maksimum minimum lokal. Saya review lagi soalnya. Jadi, untuk menguji kemonotonan dia naik atau turun atau tak turun tak naik. Itu intinya menggunakan turunan ini. Jadi kalau turunannya positif, maka fungsinya akan naik. Kalau turunannya negatif, fungsinya turun. Kemarin soal ini udah kita bahas, saya buka lagi sebentar. Nah, ini supaya gede dulu. Oke, jadi untuk uji kemonotonan, benar-benar ada hal yang harus saya... Nah, jadi intinya untuk uji kemonotonan kita hitung turunan pertamanya. Setelah itu diuji tanda dari turunannya. Jadi setelah diturunkan saya faktorkan. Nah, kemudian diuji tanda dari turunan ini. Kita lihat tandanya seperti ini. Kemarin udah dibahas ya. Jadi saya cepat aja, nggak terlalu detail. Maka kita lihat yang turunannya positif, yaitu yang di kiri 0 dan di kanan 4, dia monoton naik. Jangan ditulis sebagai gabungan ya, karena kalau sebagai gabungan mungkin aja nggak monoton naik. Kemarin udah diilustrasikan, bisa dilihat di video sebelumnya. Di daerah yang negatif ini kita maka fungsinya akan monoton turun. Nah ini ditulis 2 karena sebagai 2 subinterval karena di 2 itu tidak terdefinisi. Jadi kita nggak bisa menggabungkan ini. Begitu ya. Oke, itu mengenai kemonotonan. Kemudian terakhir juga kita udah membahas mengenai maksimum minimum lokal yang ujinya sebagai berikut. Jadi langkahnya kita hitung semua titik kritis dari F, yaitu titik ujung, stasioner, dan titik singular. Kemudian titik-titik tersebut kita tandai di garis bilangan real. Nah, kalau turunannya nanti di titik tersebut berubah dari min ke plus, artinya apa? Turunannya min ke plus, fungsinya turun kemudian naik. Maka ini menjadi titik minimum lokal. Kalau terjadi perubahan tanda dari plus ke min, ingat tanda turunannya, berarti fungsinya tadinya naik, kemudian turun. Kemudian kalau tidak berubah tanda, turunannya tadinya plus, kemudian plus lagi, itu maka titik kritisnya tidak menjadi titik ekstrim lokal. Contohnya masih yang sama dengan kemonotonan, itu fungsi ini. Coba kita lihat. Nah, di sini kita lihat fungsinya ini. Untuk menguji ekstrim lokal, kembali kita hitung turunannya dulu, dan di kemonotonan sudah dihitung, yaitu turunannya ini. Titik ujungnya nggak ada karena ini terdefinisi di seluruh bilangan real kecuali 2. Jadi nggak ada ujungnya. Turunannya selalu ada, kecuali di 2. Tapi 2 jangan disebut sebagai titik singular, karena 2 nggak termasuk di daerah definisi. Ya. Nah, kembali kita periksa tanda F-akselnya. F-akselnya kalau berubah dari plus ke min, ini artinya naik. Kalau plus, min itu turun, berarti ini titik maksimum lokal.
2 nggak kita periksa karena dibuang dari awal. Di 4 tandanya berubah dari min ke plus, artinya fungsinya turun kemudian naik. Nah, ini terjadi minimum lokal. Gitu ya. Nah, dari situ kita udah bisa mengira-ngira grafiknya. Sedikit sebagian ya. Sebenarnya nggak sesempurna ini. Kita hanya tahu bahwa di sini ada maksimum lokal di 0. Kalau kita hitung 0 ke sini masukkan menjadi 4 dibagi min 2, nilainya min 2. Itu Y-nya min 2, itu terjadi maksimum lokal. Ini belum tahu, lengkungan ini kita belum tahu ya. Hanya tahu maksimum lokal di 4 kalau kita masukkan nilainya menjadi 6. Gitu ya. Saya aja 6. Nah, dia sebagai minimum lokal di 6. Artinya di kiri dan kanannya lebih tinggi. Belum tahu lengkungannya, belum tahu ya. Asimptotnya juga belum kita hitung. Kita hanya tahu ini maksimum lokal, ini minimum lokal. Oke, kita lanjut lagi bahannya. Nah, ini saya yang hari ini baru, agak pelan ya. Sekarang mengenai kecekungan dari grafik dan pengertian titik belok. Kembali kita mempunyai fungsi yang punya turunan sepanjang interval buka I. Nah, fungsi f itu disebut cekung ke atas bila turunannya monoton naik. Ingat, turunannya monoton naik. Kita lihat fungsi ini. Fungsi ini, sebenarnya kalau cekung ke atas nanti lengkungannya seperti itu ya, menghadap ke atas, itu cekung ke atas. Kalau kita amati turunannya berangkat dari kiri ke kanan. Di sini turunannya negatif. Makin ke kanan, di sini turunannya masih negatif, tapi angkanya makin kecil negatifnya, mendekati 0. Pas di sini, di titik bawahnya, turunannya 0. Jadi kalau kita bergerak dari kiri sampai titik yang bawah ini, turunannya negatif terus, dan nilainya mengecil, mendekati 0. Ya. Kemudian dari sini ke kanan, kita lihat turunannya mulai positif dan makin lama makin besar turunannya. Ini dicirikan dengan garis singgungnya makin curam. Jadi kalau diamati dari kiri ke kanan, nilai turunannya dari yang minusnya sangat besar di sini, mengecil, mendekati 0. Artinya nilai turunannya naik ya. Karena di sini sangat besar tapi negatif. Naik nilai turunnya, ke sini juga nilai turunannya naik terus. Jadi turunannya monoton naik. Ingat, bukan fungsinya. Fungsi turunannya yang monoton naik. Nilai fungsi turunannya makin lama makin besar. Itu disebut cekung ke atas. Temannya, F itu disebut cekung ke bawah bila turunannya sebagai fungsi itu monoton turun. Kita lihat fungsi yang di sini. Ini fungsi yang hijau. Turunannya saya gambar beberapa buah yang hitam. Lihat di kiri nilai turunannya positif dan makin ke kiri makin curam. Jadi nilai turunannya yang di kiri besar. Kita ngelihatnya selalu bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan, nilai turunannya masih positif ini. Di sini juga masih positif, tapi makin mengecil. Sampai di puncak nilai turunannya 0, kemudian di sini negatif. Negatifnya makin lama makin besar karena makin curam. Jadi kalau kita amati nilai turunannya dari kiri ke kanan, dia dari besar sampai puncak dia 0, negatif, negatifnya makin besar, dia monoton turun nilainya. Nah, itu disebut fungsinya cekung ke bawah. Tapi kita menguji pakai ini susah kan ya? Nah, kita sekarang lihat ini dulu. Penjelasan saya dulu. Tadi mundur sedikit. Kalau F
monoton naik, maka kita alat ujinya F aksennya besar 0. Yang monoton naik. Sekarang tadi ini F cekung ke atas. Artinya apa? Tadi definisinya adalah F aksennya monoton naik. Itu definisi cekung ke atas ya. F aksennya monoton naik. Mengujinya gimana? Kalau ini saya sebut sebagai G gitu ya. Untuk menguji F aksen monoton naik, kita gunakan cara seperti ini. Yaitu apa? G aksennya harus besar 0. Nah, G aksen saya bisa ganti dengan F double aksen. Jadi ini hapus gitu ya. F aksen monoton naik bila turunan dari dia positif. Kenapa demikian? Ini kita udah punya alat menguji kemonotonan. Paham nggak itu? Jadi nanti untuk menguji kecekungan, kita pakainya ini. Nah, yang ini hanya definisinya aja. Oke ya. Kalau nggak paham, tolong langsung nanya. Oke. Oh ya, satu lagi. Yang cekung ke bawah, kita pakai alat uji ini. Kembali ke F dulu. F kalau monoton turun, alat ujinya F aksennya kecil 0. Sekarang saya punya F cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah, tadi definisinya F aksennya monoton turun. Kalau F aksennya monoton turun, alat ujinya berarti turunan dari si F aksen harus kecil 0. Ini nanti alat uji untuk cekung ke bawah. Ya, itu. Oh ya, satu lagi saya lupa tadi. Ada yang dinamakan titik belok atau titik balik. Ya. Kita perlakukan itu istilah itu sama aja. Titik belok adalah titik di mana grafik mengalami perubahan kecekungan. Jadi kalau diperhatikan gambar yang ketiga ini, di sini dia mula-mula cekung ke bawah, sampai sini dia cekung ke atas. Nah, di sini terjadi perubahan kecekungan, maka dia disebut titik balik. X sama dengan sekian, itu titik belok. Lebih banyak dipakai titik belok istilahnya. Jadi titik di mana terjadi perubahan kecekungan. Oke, ini alat ujinya udah saya jelaskan tadi di Word-nya. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan daerah kecekungan dan titik belok atau balik dari ini. Gitu ya. Kita lihat ini mudah, jadi alatnya ya ini aja. Kita lihat, ini saya buka aja. Oke. Nah, tadi untuk menguji kecekungan adalah turunan 2. Jadi, saya hitung. Ini gambar nggak perlu ya. Saya hitung turunan 1, hitungan turunan 2-nya. Gambar hanya untuk apa? Kalau di ujian ya nggak diminta gambar, kalian nggak usah gambar. Karena saya sedang menjelaskan supaya terlihat juga visualnya. Oke. Kemudian, tadi sebentar. Balik ke slide-nya ya. Mana? Tadi untuk menguji kecekungan pakainya ini. Saya akan menguji kapan dia positif, kapan dia negatif. Oke. Jadi, saya cari dulu yang nilainya 0. Karena pengen tahu yang mana yang positif, mana yang negatif, ya cari dulu yang 0. Cari yang 0, yaitu di X sama 0. Kemudian kita periksa tanda dari si F double aksen.
Lihat ya, tanda dari F double aksen untuk memeriksa kecekungan. Nah, dia berubah dari min ke plus, artinya apa? Artinya si F aksennya hati-hati ya, F aksennya tadinya monoton turun, kemudian monoton naik. F aksennya. F aksen monoton turun, kemudian naik, berarti dia F aksen di sini F-nya cekung ke bawah, F ininya di sini F-nya cekung ke atas. Sorry, lebih cocok ini ya tadi. F double aksen positif, cekung ke atas. Tapi kalau mau disambung ke atas, ke definisinya, ini besar 0, artinya F aksennya monoton naik atau cekung ke atas. Kalau di kerjaan soal langsung aja pakai ini. Kalau turunan 2 positif, cekung ke atas, turunan 2 negatif, cekung ke bawah. Nah, kita lihat lagi ke soal tadi. Di sini dia cekung ke bawah, di sini cekung ke atas. Oke. Nolnya silahkan mau dimasukkan ataupun enggak masalah, satu titik itu di ujungnya. Asal 0 termasuk daerah definisi ya, tentunya. Jadi menjawabnya yang kiri boleh, yang kanan boleh. Kemudian di sini cekung ke atas, nolnya kembali masuk di sini boleh, enggak juga boleh. Kalau bingung ya udah jangan dimasukkan gitu ujungnya. Kemudian ini titik belok bukan? Kita lihat terjadi perubahan kecekungan. Tadinya cekung ke bawah di sini, kemudian di kanan 0 cekung ke atas. Jadi 0 titik belok. Gitu ya. Hati-hati titik belok, jangan diasumsikan titik yang turunannya 0. Ya. Ada fungsi yang turunannya 0 tapi bukan titik, jangan diartikan yang turunan keduanya 0. Ada fungsi yang turunan keduanya 0 tapi bukan titik belok. Kalau titik belok harus perubahan kecekungan. Oke. Yang lain ini. Contohnya. Lalu suaranya masih nyampe dengan baik? Tolong dicek dulu. Nyampe, Pak. Iya. Tentukan kecekungan dan titik belok dari ini. Ya udah kerjanya seperti biasa. Cari turunannya dulu ya. Oh ya, ini ilustrasi dulu. Ini ilustrasinya biarin aja dulu. Kita lihat ini. Fx ini diturunkan pakai fungsi pangkat menjadi ini. Kemudian dicari turunan 2-nya. Kenapa dicari turunan 2? Kan kita mau memeriksa tanda F double aksen. Ya. Nah, oke, dari sini kita lihat apa yang harus kita lihat adalah perubahan tanda dari F double aksen. Kita lihat dulu. F double aksen kapan 0? Nggak mungkin 0. Bilangan dibagi ini. Kemudian kita lihat bahwa kalau X-nya 0 di sini, F double aksennya nggak ada. Tapi 0 jangan diikut-ikutkan, karena dari awal 0 memang nggak didefinisikan gitu ya. Ini dari awal fungsinya 0 udah dibuang, nggak dibicarakan 0. Gitu ya. Meskipun ini turunan 1 di 0 gimana? Nggak ada. Bukan titik singular juga di 0. Karena dari awal nggak ada. Lain kalau saya punya fungsi fx sama dengan akar x. Nah, di situ terdefinisi di 0. Tapi turunan pertamanya kalau dihitung nggak ada. Baru yang seperti itu disebut titik singular. Kalau ini 0 nggak termasuk, jadi jangan dibilang titik singular, jangan diuji sebagai titik belok. Ya. Oke, kita periksa tanda dari ini. Kalau saya periksa tandanya, kita lihat X pangkat 8 pasti positif. Jadi kalau dilihat tanpa digambar juga ini kelihatan positif selalu. Oke. 0 kenapa saya tandai? Bukan karena turunan keduanya 0, tapi untuk memisahkan bahwa kita hanya meriksa yang di kiri 0 dan kanan 0. 0 nggak diikut-ikutkan. Ya. Nah,
Oke, jadi dari sini kita lihat di kiri 0 cekung ke atas, di kanan 0 juga cekung ke atas. Ya, begitu. Jadi dia selalu cekung ke atas, tidak ada titik belok. Meskipun kalau diperiksa ini min gitu ya, ini plus, jangan dibilang titik belok ini ya, karena 0 nggak diikutkan dari awal juga. Kalau 0 masuk daerah definisi, dan berubah tanda turunan 2-nya di kiri kanannya, baru dia titik belok. Kalau ini mah apapun kasusnya 0 nggak dimasukkan dalam pembicaraan kita. Nah, yang penting contoh yang terakhir nyambung contoh yang sebelumnya, karena ini nanti di ujung akan kita gambar. Gitu ya. Oke. Nah, ini. Tentukan, sebentar. Ini supaya gede. Nah, tentukan kecekungan dari fungsi ini. Ini udah kita hitung turunan pertamanya di waktu menghitung kemonotonan dan ekstrim lokal. Nah, sekarang, oh ya, turunan 2-nya udah dihitung gitu. Sebelumnya lupa saya. Ini percaya aja ya, kalau dihitung turunan 2-nya didapat ini. Turunan 2-nya. Nah, kembali saya mau menguji kecekungannya, jadi periksa tanda dari F double aksen. Kapan dia 0? Nggak pernah 0 ya. Tuh, nggak pernah 0. Ingat X sama dengan 2 nggak diikutkan. Oke. Jadi saya periksa ini. X sama 2 nggak diikutkan. Saya gambar sebagai berlubang di sini. Kalau diperiksa tandanya di kiri 2 ini akan negatif, di kanan 2 positif. Jadi F cekung ke bawah di min tak hingga sampai 2, ke atas dari 2 sampai tak hingga 2 bukan titik belok. Bukan titik belok atau titik balik. Kenapa? Meskipun berubah tanda turunan 2-nya, tapi 2 dari awal nggak masuk daerah definisi. Ya. Oke, begitu. Oke, kita lanjut. Moga-moga dipahami. Nah, menguji titik ekstrim bisa juga menggunakan turunan kedua. Tapi saya tidak menganjurkan. Kenapa? Menentukan maksimum minimum lokal lebih baik pakai turunan pertama saja. Tapi teorema ini kalau mau kalian pakai juga bisa. Ya. Kalau pakai turunan pertama kan kita meriksa tanda F aksen di kiri kanan titik kritisnya. Nah, kalau pakai turunan 2 sebagai berikut. Saya berikan karena di bukunya ada gitu ya. Silakan kalau mau dipakai. Nah, kalau kita mau menguji titik ekstrim lokal, titik maksimum atau minimum lokal pakai turunan kedua itu terbatas. Hanya bisa dipakai menguji titik stasioner saja. Ya, hanya bisa dipakai menguji titik stasioner. Kalau pakai uji turunan pertama, coba direview dikit. Kalau pakai uji turunan pertama, itu kita cari semua titik ujung, titik singular, dan titik stasioner. Kemudian diperiksa tanda dari F aksen. Kalau plus berubah min, ini berarti naik, turun, dia maksimum lokal. Kalau min ke plus, katakan ini terjadi minimum lokal. Kalau di ujung gimana? Kalau ini katakan ujungnya terjadi plus gitu, ini terjadi maksimum lokal karena ini plus naik. Kanannya mana? Nggak ada. Nggak terdefinisi di kanannya. Jadi kalau terjadi seperti ini maksimum lokal juga. Nah, ini bisa dipakai untuk menguji semua titik kritis.
Kalau yang sekarang, kalau pakai uji turunan 2, hanya bisa diperiksa titik stasioner aja yang turunannya 0. Nah, pengujiannya seperti ini. Misalkan kita udah menghitung titik stasionernya, kemudian titik stasioner tersebut dihitung ke turunan 2-nya. Kalau turunan 2-nya kecil 0, maka dia maksimum lokal. Kalau turunan keduanya besar 0, merupakan minimum lokal. Kenapa demikian? Kira-kira ya, kira-kira. Kenapa sih ini gitu? Geometrinya agak gampang digambarkan. Kalau saya punya ini titik stasioner, C itu titik stasioner. Kemudian kalau turunan keduanya di C lebih kecil 0, artinya apa kan? Akan cekung ke bawah ya. Kan cekung ke bawah. Sehingga terjadi di sini maksimum lokal. Ilustrasinya gitu. Kalau F double aksennya di titik stasioner besar 0, artinya cekung ke atas. Cekung ke atas. Terjadi di sini minimum lokal. Gitu ya. Kira-kira gambarannya itu. Ini kalau saya nggak dianjurkan dipakai yang ini. Pakai aja yang uji turunan pertama. Oke. Tentukan semua titik ekstrim lokal dari ini. Ini pakai uji turunan kedua ya. Coba kita lihat yang ini. Kalau pakai uji turunan kedua. Kalau sebelumnya kita pakai uji turunan pertama. Oke, ini. Turunan pertamanya ini udah dihitung di depan waktu kemonotonan. Kemudian titik stasionernya, berarti yang menyebabkan ini 0 adalah di 0 dan 4. Ya, ini difaktorkan, X kali X min 4. Nah, saya hitung turunan keduanya dapat ini. Masukkan ke turunan 2, titik stasionernya, min 1, kecil 0, jadi maksimum lokal. Masukkan ke yang nilai 4, dapatnya besar 0, dia titik minimum lokal. Gitu kalau pakai uji turunan 2. Tidak disarankan ya, pakai uji turunan 1 aja perubahan tanda dari F aksen. Oke, berikutnya soal-soal mengenai maksimum minimum global ataupun lokal. Nomor 1 sendiri ya, ngerjainnya persis yang udah dibahas di slide-nya. Saya akan bahas mulai nomor 2 aja. Nomor 2 karena berbentuk cerita gini suka bingung gitu. Kemungkinan soal essay keluarnya yang model gini. Coba kita lihat. Sebuah surat akan diketik pada kertas dengan batas-batas seperti pada gambar di samping. Oke. Bila luas tulisannya 50 meter persegi, berapa ukuran X dan Y supaya luas kertas seminimum mungkin. Jadi kita akan menentukan ukuran kertas mula-mula harus berapa. Berapa lebarnya, berapa panjangnya. Gitu ya. Atau berapa lebarnya, berapa tingginya. Dengan ketentuan ngetiknya margin kanan, margin kiri itu 2 cm, dari atas dan dari bawah harus kosong 4 cm. Dan luas ketikannya sekian. Nah, mau menentukan berapa X dan Y-nya supaya luas kertas minimum. Karena kertas kalau belanja kan berdasarkan luas dari permukaan si kertas ini. Dihitung biayanya. Oke, saya buka aja ya ini. Yang susah hanya merumuskan
persamaannya. Kalau udah dapat, ya udah kayak tadi aja gitu ya, langsung ya. Keturunan 1, mencari maksimum minimum. Oke, kita lihat ini. Saya gambar ulang kertasnya. Nah, kembali kalau soal cerita itu selalu referensinya adalah lihat dulu ke pertanyaannya untuk memunculkan fungsinya. Berapa ukuran X dan Y supaya luas kertas seminimum mungkin? Ya, saya munculkan fungsi luasnya. Luas adalah X kali Y gitu ya. Luas. X kali Y. Tetapi sekarang kita lihat setelah dibentuk. Ini X dan Y salah satu konstanta atau enggak? Ternyata enggak ya, X-nya bisa berubah-ubah, Y-nya bisa berubah-ubah. Nah, kalau demikian, maka saya harus mengeliminasi salah satu variabel ini. Supaya apa? Supaya L menjadi fungsi dari X saja atau Y saja. Fungsi satu peubah. Kalau dua variabel gini, kita belum punya alatnya. X-nya variabel, Y-nya variabel. Gimana mencari supaya minimum gitu luas kertasnya. Tapi memenuhi kondisi untuk pengetikan. Nah, kita cari hubungan X dan Y-nya. Oh ya, batasannya dulu. Kita lihat. Batasannya X-nya, saya mau ngelihat batasan X-nya. X-nya ini yang putih tempat ngetik, ini harus marginnya 2, ini marginnya 2, jadi X-nya pasti harus lebih besar dari 4 ya. Karena kepotong marginnya, ini 2 dan 2, jadi X harus besar 4. Oke, itu batasan kita. Sekarang saya berusaha mengeliminasi ini, X atau Y-nya. Saya akan eliminasi Y-nya. Kita gunakan kondisi di sini. Tempat ngetik kita 50 cm persegi, artinya apa? Luasnya berapa ini? Yaitu panjang lebar kertas dikurangi 4. Ini. Panjang ini sisi ini. X dikurangi 4. Margin kiri kanannya. Yang ini isinya Y dikurangi 8 ya. Harus jadi 50 tempat pengetikan. Oke. Y sama dengan, dari sini saya bisa susun, Y-nya dapat ini. Ya, ini X per 4-nya dikekanankan, 8-nya pindah ruas, dapat ini. Nah, dengan demikian L bisa saya rumuskan dalam fungsi X aja. X kali Y-nya diganti ini. Atau menjadi ini. Oke. Ingat X-nya harus besar dari 4. Nah, sekarang saya tinggal, udah ini Mbak, prosedural aja kayak yang tadi lagi. Mencari X supaya L-nya minimum. Nah, caranya ya kita hitung L aksennya. Kita cari dulu titik minimum lokalnya. L aksennya, kalau dihitung didapat ini. Percaya aja hitungannya ya, nggak usah dihitung detail lagi. Kemudian saya mau mencari titik minimum lokalnya dulu. Jadi saya tandai titik stasioner, titik ujung, dan titik singular. Oke, kita lihat titik stasionernya 9 dan min 1. Tapi min 1 nggak kita pakai, karena ada batasan ini. Nggak mungkin min 1. Jadi, oh ya, titik ujung mana? Nggak ada ujungnya ini. Ujungnya nggak ada. Kemudian titik singular, jangan dimasukkan 4 ya di sini. Kenapa? Karena 4 nggak termasuk. Jadi 4 juga meskipun turunannya nggak ada, bukan titik singular. Karena 4 nggak masuk daerah definisi.
Jadi cuma ada titik stasioner X sama dengan 9. Kita periksa tanda turunannya. Tanda turunannya di sini negatif, ini positif, diperiksa sendiri aja, masukkan angka ya ke ini, ke nilai ini. Dapat seperti ini. Nah, ini berarti 9 adalah X sama dengan 9 adalah titik, hati-hati, minimum lokal. Nah, yang diinginkan luas kertas seminimum mungkin, berarti pengen minimum global ya. Bagaimana mendapatkan minimum globalnya? Nah, kita lihat gini. Waktu di depan saya udah sampaikan bahwa titik minimum global pasti termasuk minimum lokal. Ya. Yang global itu pasti termasuk di lokal. Sekarang yang lokal cuma ada satu ini. Maka otomatis dia akan menjadi minimum global. Kenapa? Karena minimum global harus termasuk di minimum lokal. Jadi kalau gini ilustrasinya. Kalau saya punya titik 3 A, B, C, titik minimum lokal. Salah satu pasti minimum global ini. Gitu ya. Karena minimum global pasti termasuk di minimum lokal. Nah, oke. Jadi karena cuma satu-satunya dia menjadi minimum global. Mengapanya penjelasan saya barusan. Oke. Bisa juga kita amati dari sini nih. Dari tanda ini. Di kiri 9 turun, di kanan 9 selalu naik. Jadi kalau digambar fungsi L aksennya, ini 9, di kirinya turun, nggak tahu berapa, nggak mungkin negatif ya tadi ukurannya. Turun, di sini naik gitu. Ini pasti minimum global karena cuma satu-satunya. Kalau ada dua lain, harus dibandingkan mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Kalau nggak jelas, tolong ditanya. Karena semua soal bertipe ini. Yang sulit mungkin membentuk fungsinya aja dari cerita. Silakan. Nggak ada? Nggak ada, saya lanjut. Pak, maaf Pak. Ya? Tadi jadinya yang 9 itu tetap minimum global Pak? Iya, iya. Alasannya tadi saya ulang. Kalau saya dapat minimum lokalnya ada 3 titik gitu. Nah, kalau minimum global, pasti dia termasuk minimum lokal juga. Gitu. Jadi kalau minimum global, pasti ada di sini. Yang minimum global ada di salah satu minimum lokal. Sekarang minimum lokalnya cuma ada satu. Sedangkan minimum global harus termasuk di minimum lokal. Berarti ya, yang satu itu menjadi minimum global juga. Ingat, kalau cuma satu-satunya ya. Oke. Kalau ada 2 atau 3 lain, harus dibandingkan nilainya mana yang paling minimum. Dan harus dilihat di ujung-ujungnya. Misalkan ada 2 gini, saya gambarkan. Kalau ada 2 atau lebih, agak bahaya. Apalagi kalau nggak ada ujungnya. Gini. Misalnya grafiknya gini. Nah, ini kalau diperiksa tanda F aksennya, ini tanda F aksennya saya gambar, ini Fx ya. Ini Y sama dengan Fx. Ini saya periksa tanda F aksennya. Sampai sini F aksennya akan positif, betul? Turunannya, bukan fungsinya, turunannya. Karena garis singgungnya ke sana kan? Tuh, garis singgungnya positif. Di sini sampai sini monoton turun berarti ini. Dari sini sampai sini fungsinya naik plus lagi. Ini min, ini plus.
Kemudian dari sini ke sini akan min lagi. Itu yang merah itu tanda F aksennya. Nah, berarti saya punya hati-hati ini kalau terjadi seperti ini bisa sebentar. Yang tadi saya belum lengkap. Ini minimum lokal karena berubah dari min ke plus ya. Betul? Lokal. Nah, ini juga cuma satu. Tapi di sini ada maksimum lokal. Di sini ada maksimum lokal. Berarti yang lokal bukan satu-satunya sendirian yang lokal minimum. Ada maksimum lokal, yang lokal-lokal bukan sendirian maksud saya. Ada maksimum lokal, ada minimum lokal. Dia nggak sendirian ekstrim lokalnya. Hati-hati, ini jangan disimpulkan jadi global. Nggak boleh. Harus dilihat polanya di kirinya. Berarti ini naik dari kiri, berarti makin ke kiri makin turun. Ini di kanan turun terus, ini belum tentu jadi minimum global. Kalau seperti ini minimum globalnya di mana? Nggak ada, karena ini turun terus. Di kiri juga turun terus. Tapi kalau cuma satu dapatnya, cuma satu titik ekstrim lokalnya, ini minimum. Bisa minimum lokal di sini. Berarti kan di sininya seperti itu. Ini turun, kemudian naik. Maka makin ke kiri akan makin tinggi, makin ke kanan makin tinggi. Nah, dia menjadi minimum global. Seperti di soal barusan, cuma ada satu titik ekstrim, minimum lokal. Pasti dia jadi minimum global. Kalau di sini kita dapatnya misalkan ada dua minimum lokal, ada satu minimum maksimum global. Nah, nggak bisa. Nggak bisa menyimpulkan kayak gini langsung. Harus dilihat pola turun naiknya grafiknya. Turun naik grafiknya lihat dari tanda F aksen. Turun, naik, terus gimana lagi. Gitu ya. Jadi kalau titik ekstrimnya cuma ketemu satu, kalau dia minimum lokal, pasti jadi minimum global. Kalau dia maksimum lokal, pasti dia jadi maksimum global. Kalau titik ekstrim lokalnya cuma dapat satu. Oke, itu jadi pegangannya. Kita lihat contoh lagi yang lain. Mana slide-nya? Nah, kembali yang susah membentuk fungsinya. Kalau udah mah prosedural aja. Anton berada di perahu dayung 2 km dari titik terdekat B pada sebuah pantai. Saya buka dulu ininya ya, supaya sambil bisa digambarkan. Karena panjang ceritanya. Sambil buka tutup. Nah, bentar, supaya gede. Anton berada di perahu dayung 2 km dari titik terdekat B pada sebuah pantai. Anggaplah ini yang atas laut, yang sebelah bawahnya daratan. Anton berada tadi 2 km dari titik terdekat B pada sebuah pantai. Jadi ini si Anton ada di perahu dayung. Jaraknya ke pantai, kalau jarak paling sedekat mungkin. Jadi ini tegak lurus. Anggap aja pantainya ini lurus ya. Jangan pantainya berkelok-kelok, nanti susah. Ini jaraknya 2 km. Ia melihat rumahnya yang terletak di pantai 6 km dari B sedang terbakar. Jadi dari B berapa? 6 km. Nah, ini rumahnya. Anggap rumahnya di pantai juga ya. Boleh di kirinya, boleh di kanannya, pokoknya jarak B ke rumah 6 km. Tadi ini 2, ini 6. Anton dapat mendayung dengan laju 6 km per jam dan berlari tentunya di pantai 10 km per jam. Jadi kalau mendayung lebih lambat kecepatannya, lajunya.
tentukan jalur yang harus diambilnya supaya secepat mungkin sampai di rumah. Jadi si Anton gimana nih baiknya? Kalau lihat angka ini mah mendingan langsung lari, tapi kan di laut nggak bisa lari dia. Di laut harus dayung dulu. Atau mau dayung seluruhnya? Lambat tapi kalau ngedayung. Oke, kita lihat situasinya. Nah, bisa aja si Anton pilih lintasan sepele dayung sampai rumah. Apakah waktunya minimum? Belum tahu, kita belum hitung. Itu yang ditanya di soal. Apakah dia ke sini dulu kemudian lari? Atau mungkin si Anton ini lagi pusing, ke sini dulu baru lari dia. Tentu yang ini nggak mungkin ya. Kan pengen secepat mungkin berarti waktunya harus minimum. Atau ke sini si Anton. Lari dulu ke rumah temen di sini mungkin, baru ke rumahnya. Tentunya ini juga nggak akan minimum. Nah, yang wajar mungkin sebagian dayung, sebagian lari. Atau kemungkinan yang pertama tadi, dayung semua atau dayung seminimum mungkin terus lari. Nah, kita bikin secara umum dia, katakan dia mendayung kemudian lari. Kalau memang jalurnya nanti yang minimum adalah langsung dayung semua, otomatis ini titik D-nya akan didapat sama dengan titik R gitu ke sini. Kalau lebih cepat lewat A ke B kemudian ke R, nanti otomatis D-nya akan berimpit dengan B. D-nya mau kita tentukan di mana dia, supaya waktunya minimum. Begitu. Susahnya di awal itu tuh ya, merumuskannya. Oke, kita hitung sekarang. Pertanyaan soalnya apa tadi? Tentukan jalur yang harus diambilnya supaya secepat mungkin sampai rumah. Berarti saya ini menggambar jalur, kemudian harus meminimumkan waktu. Jadi saya punya nanti waktu sebagai fungsi dari jalur ya. Kalau biasa waktu tuh variabel bebasnya, sekarang fungsinya. Karena supaya secepat mungkin sampai. Berarti T-nya waktunya pengen minimum. T fungsi dari jalur. Oke, asumsikan jalurnya dia seperti ini. Belum tahu ini berapa jarak BD-nya. Oke, saya misalkan jarak BD sama dengan X. Kalau X udah tahu, kita bisa ngitung berapa waktunya. Masalahnya X-nya belum tahu. Jadi misalkan aja BD-nya sama X. Nah, ini kalian kalau dijelaskan enak aja. Lancar, mulus gitu, nanti ketemu solusinya. Padahal ide memisalkan BD sama dengan X itu kan mungkin nggak kepikir gitu. Oke ya, BD sama X. Nah, kita hitung waktunya. Berarti dia mendayung dari A ke D. Kecepatannya berapa tadi? 6 kalau mendayung. Dari D ke R dia lari dengan kecepatan 10. Oke, saya munculkan fungsi waktu. Dari A ke D saya hitung jaraknya. Nanti waktunya adalah jarak dibagi kecepatan. Asumsikan kecepatan dayungnya konstan. Jadi saya hitung dulu AD. Setelah didapat AD, maka waktu tempuh sampai rumah adalah AD dibagi kecepatannya tadi 6, lalu dayung. Ditambah ini dia lari. Kecepatannya 10. Jadi waktunya ini. Nah, ini disederhanakan, didapat ini ya. Bukan disederhanakan, dimasukkan jaraknya. Kita lihat X-nya paling kecil berapa? X-nya kalau dia melewati AB, kemudian baru ke R. Kalau ABR berarti D-nya itu titik B. Itu X-nya 0 kalau lewat ABR. Kalau dia langsung A ke R, berarti X-nya sebesar 6. Nah, ini batasannya.
Oke, sisanya udah mencari berapa X supaya T-nya minimum. Jadi cari dt dx. Ya, kita cari titik ujung, titik singular, titik stasionernya. Ujung ini. Turunannya ini. Kita lihat turunannya selalu ada ya. Bawah nggak mungkin 0. Ini selalu ada. Kita cari supaya turunannya 0. Maka pembilang, kalau pembilang dibagi penyebut sama dengan 0, berarti pembilangnya yang harus 0. Ini kalau dihitung didapat X-nya sekian. Oke, jadi kita punya titik kritisnya 0, 6, dan ini. Titik singularnya nggak ada. Kita periksa tandanya. Kita periksa tanda dari T-aksen ya. Kalau diperiksa seperti ini, masukkan aja ya angka ini, masukkan angka, agak susah mungkin milih angkanya. Ini di 1, itu masukkan 1 ke sini, periksa tandanya. Nah, dari sini saya dapat apa? Di titik 0 adalah titik apa? Maksimum atau minimum? Lokal. Halo, halo? Coba ada yang jawab dulu. Kemana ini orang-orangnya? Hilang semua gitu. Afarel, mana Afarel? Putri tadi mau jawab. Ada, Pak. Ini titik 0, titik maksimum lokal atau minimum lokal atau bukan dua-duanya? Kenapa nggak ada yang bisa jawab? 0. Halo, halo? Maksimum lokal bukan? Maksimum lokal ya, kenapa? Dari 0 sampai 3/2 kan fungsinya turun. Dari 0, ini negatif, berarti fungsinya turun. Dari kiri sampai 3/2 turun. Berarti ini titik maksimum lokal. Dari 3/2 ini berubah tanda, berarti minimum lokal. Dari turun, kemudian naik ke kanannya. Kemudian di sini naik, sampai 6 juga naik, berarti 6 titik maksimum lokal. Jadi 0 dan 6 maksimum lokal, 3/2-nya minimum lokal. Nah, kalau kita periksa karena ini daerahnya tertutup, kita lihat maksimum lokal di 0 dan 6, minimum lokal di 3/2, haruslah mana saya buatnya? Haruslah tadi ini 3/2, ini di 0, ini di 6, ini harus turun tadi, kemudian naik. Nah, ini minimum lokal, ini maksimum lokal, ini maksimum lokal. Kita nggak mau mencari maksimum globalnya. Yang minimum lokal cuma ada 1, dan daerahnya tertutup, ini pasti ada minimum globalnya. Sorry, internetnya nggak stabil barusan. Oke ya, ini ingat fungsi yang kontinu di interval tutup pasti punya maksimum minimum global. Kita mau mencari minimum globalnya aja. Minimum lokalnya cuma 1. Ya otomatis jadi minimum global. Gitu ya. Oke. Maksimumnya nggak kita persoalkan, nggak mau dicari. Begitu. Agak susah di sininya ya membentuk persamaannya. Saya bahas lagi yang lain. Semua nih, aduh. Banyak benar. Saya skip beberapa ya, 2 lagi lah. Ini agak populer. Oke, saya klik. Yang ada ininya kalian bisa buka kalau nggak salah. Klik. Kalau lupa. Bentar.
Soalnya nggak tertulis di sini, harus kita baca dulu. Tentukan ukuran sebuah tabung lingkaran tegak. Tabung lingkaran tegak itu silinder gitu ya, yang volumenya sebesar mungkin. Ingat, mencari volume silinder supaya maksimum. Jadi nanti harus dirumuskan fungsi volumenya yang dapat ditempatkan di dalam sebuah kerucut berukuran tingginya sekian, alasnya sekian. Ini konstanta ya, A dan B-nya. Oke, kita lihat. Jadi ada kerucut lingkaran tegak ini. Kemudian kita lihat di sini tabung ada di dalamnya ya. Tabung lingkaran tegak supaya volumenya maksimum yang dapat ditempatkan di dalam kerucut. Oke, ini di dalam kerucut dibikin tabung. Nah, saya bikin tabung. Gitu ya, tabung. Berapa tinggi tabung, berapa jari-jari tabung supaya volumenya maksimum. Ingat, A dan B-nya angka ya. A dan B-nya konstanta. Jadi kerucutnya tertentu, tabungnya bisa digeser-geser. Bisa dibuat kurus tapi tinggi itu ya. Lingkarannya sekian, gitu, tingginya sampai bawah sekian. Atau agak gemuk lingkarannya, tapi tingginya dia pendek tabungnya. Nah, kita akan menentukan berapa jari-jari tabung dan tingginya supaya luasnya maksimum. Supaya volumenya maksimum. Jadi rumuskan volumenya. Nah, kalau merumuskan volume tabung, saya harus tahu jari-jarinya, harus tahu tingginya. Meskipun nanti R-nya dari mana, hanya dari mana, nanti aja. Pokoknya harus tahu jari-jari dan tinggi. Oke? Dicari ukuran R-nya berapa, H-nya supaya maksimum. Tentunya kalau tabungnya maksimum, pasti ujung-ujungnya ini menyentuh kerucut ya. Ujungnya. Oke. Kita lihat volume tabung adalah luas alas PR kuadrat kali tinggi. Tentunya kita lihat sekarang R-nya paling kecil berapa, paling besar berapa. Kalau R-nya paling kecil berarti hanya garis ini aja nih, garis yang saya tunjuk. Kalau tingginya maksimum, jadi tabungnya hanya segaris ini aja. Berarti R-nya 0. Tingginya sama dengan A, gitu ya. Jadi dari kondisi itu kita lihat bahwa R-nya paling kecil 0, paling gede R-nya berapa? Ini R-nya paling gede segini, sama dengan jari-jari alas kerucut. Tapi nanti tinggi tabungnya 0 kalau gitu. Itu ya, hanya lingkarannya kerucut yang bawah aja. Tapi ekstrimnya jari-jarinya antara 0 dan B. Tingginya, kita lihat tingginya antara 0 juga, tingginya bisa sampai maksimum tingginya A. Nanti itu diperlukan untuk titik ujung. Meskipun kalau kita lihat di ujung-ujung nggak memungkinkan, nanti volumenya 0 dong. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan rumuskan ini. Kembali, ini fungsi kalau R-nya berubah, R kecil ini berubah, maka H-nya juga berubah ya. Supaya tabungnya sampai di ujung kerucut. Jadi ini variabelnya ada 2, nggak bisa kerja. Salah satu harus dieliminasi. Harus V fungsi R saja atau V fungsi H saja. Baru kita bisa menghitung maksimum minimumnya. Jadi saya mau cari hubungan R dan H-nya. Oke, saya pakai kesebandingan segitiga. Ini segitiga yang ini nih yang saya tunjuk. Itu ya, segitiga ini. Ini, gitu ya. R dibanding B, segitiga itu, R dibanding B, sama dengan ini
dibanding seluruhnya. Ini berapa? Ini adalah A dikurangi H, dikurangi tinggi silinder. Dibagi seluruhnya A ini. Nah, saya dapat hubungan R-nya sekian. Saya ganti R-nya di sini. Jadi, volume sama dengan PR kuadrat diganti kali H. Sama dengan ini. Oke? Begitu. Nah, kembali H-nya disalin aja batasannya. Udah, saya punya ini. Meskipun kelihatannya banyak parameter, biarin aja B dan A itu sebenarnya angka konstanta. Jadi ini hanya fungsi polinom dalam H. Oke, sisanya mencari maksimum minimum kayak tadi. Di sini kita mau mencari supaya maksimum ya, supaya volumenya maksimum. Titik ujung ini, titik stasioner saya turunkan, kalau dihitung ketemu ini. Berarti apa? Saya punya, kita harus mencari H-nya ya, supaya ini 0, H-nya berapa? Nah, ketemu H-nya sepertiga A. Kalau H-nya sama dengan A, kenapa nggak dipakai ya? Coba, kenapa? Ini kan ini sama dengan 0 kalau H-nya sama dengan A atau H-nya sepertiga A. Nah, H sama dengan A nggak kita tulis lagi karena H sama dengan A udah masuk di titik ujung. Jadi yang dipakai hanya yang ini. H-nya sama dengan sepertiga A. Oh, ini udah saya tulis nggak dibaca. Jadi yang H sama A jangan dimasukkan lagi stasioner karena udah ujung. Titik singular tentunya nggak ada karena ini polinom dalam H. Polinom selalu bisa diturunkan. Kembali periksa tanda lagi. Tanda V aksennya didapat seperti ini. Artinya di H sama dengan A per 3 itu titik maksimum lokal ya. Karena ini plus naik, kemudian turun. Ini H, ingat variabelnya H. H sama dengan A per 3 maksimum lokal. Di kiri minimum lokal, jadi fungsinya dari kiri ke sampai A per 3 naik kan, itu positif turunannya, naik. Ini minimum lokal, di H sama A juga minimum lokal kan, dari situ turun. Oke, jadi maksimum lokal, dan kita lihat fungsinya naik, kemudian turun. Jadi di sini titik maksimum global juga. Oke, ya. Biasanya pokoknya kalau cuma satu, biasanya ya jadi global. Kecuali intervalnya terbuka, harus dilihat dekat ujung-ujungnya. Oke, paham nggak ini ya? Coba kasih inputan dulu, paham nggak? Paham, Pak. Paham. Pak mau nanya. Ya, silahkan nanya. Itu tadi yang perbandingan yang kesebangunan itu kenapa pakai A min H, kenapa nggak pakai H? Loh, kalau saya punya segitiga, bentar ya saya gambar di sini. Nggak boleh memilih itu, udah ketentuan. Kalau saya punya segitiga gini, kemudian ini tadi apa? R ya. Ini R, kemudian ini jari-jari bawahnya tadi berapa? B, ini konstanta B. Ini panjangnya tinggi kerucut tadi A. Maka yang saya punya adalah R dibagi B. Ini dibagi ini sama dengan ini saya sebut P aja ya. P dibagi seluruhnya kan. Nggak boleh milih ini. Bagi A. P-nya itu apa? Kita lihat P-nya. P ini adalah panjang ini.
sama dengan panjang seluruhnya dikurangi tinggi silinder. A min H. Ini adalah sama dengan A min H. A min H. Nggak boleh milih, nggak boleh R per D sama dengan H per A. Ini nggak benar. Dari mana coba? Gitu ya. Harus melihat perbandingan kesebangunan segitiga. Kalau R dibagi B sama dengan H bagi A mah nggak bisa. Ini kalau ngelihatnya ke pinggir harus ini banding B gitu ya. Nah ini kan bukan R. Boleh juga ini. Ini tuh berarti B dikurangi R dibagi B sama dengan H dibagi A. Itu boleh. Gitu ya. Saya ngelihatnya dari yang atas, ini banding ini. Harus ini banding seluruhnya. Oke, ada lagi? Nah, kalau nggak ada, saya lanjut satu soal lagi. Nggak semua ya, nanti nggak kesempet waktunya kalau semua. Ini ada jawabnya, udah sendiri aja. Oh, ini juga ada jawabnya. Kalau yang gambar ini rasanya semua kalian bisa akses. Saya satu lagi aja, ini agak menarik gitu ya. Ini ceritanya gini. Secari kertas berbentuk persegi panjang. Panjangnya berapa? Panjangnya anggap panjang sekali. Ini ke bawah terus aja ada gitu ya. Yang penting lebarnya. Lebarnya A, panjangnya ke sini kertas ini nggak dipentingkan. Mau panjang sekali gitu sampai ke jurang juga nggak apa-apa. Yang penting lebarnya A. A-nya konstanta ya. Salah satu sudutnya dilipat seperti pada gambar di samping kiri. Ini tadinya titik ini dilipat jadi sini ke C ini. Ya. Jadi yang abu-abu ini tak lain sama dengan yang putih. Saya tunjuk ini. Gitu ya. Oke. Tentukan X. Ini tentukan ini X berapa? Ada 3 pertanyaan satu-satu ya. Tentukan X agar luas BCD maksimum. BCD supaya maksimum. Kalau X-nya setengah A, luas BCD-nya berapa? Coba dijawab dulu. Kalau X-nya saya pilih setengah A, setengah lebar kertas, C jatuhnya di mana? Halo, halo? Hei, para mahasiswa, jawab. Ada yang jawab. Kalau X-nya saya lipat setengah A, X ini setengah A, titik C jatuhnya di mana? Nggak ada yang jawab. Putri, biasanya jawab. Putri, kamu. Farel. Apa koneksinya? Nggak nyambung. Tolong diulang. C-nya jatuh di... Dari titik D jaraknya setengah akar 2A. Bukan dari titik D. Kalau saya pilih X-nya setengah A, kan ini yang dilipat ini C ya, C yang digerakkan. Ini kalau X-nya setengah A, titik C yang awalnya di sini jatuh di titik mana? Di daerah mana? Di titik D bukan? Di titik D ya. Kertasnya seolah dibagi 2. Luas BCD berapa? 0, nggak ada BCD-nya kan? Gitu ya. Oke, paham? Kemudian X paling besar berapa? Karena soal gini harus kebayang fisik realnya, fisik realnya. X itu paling besar berapa? Hah? Nah, betul. Maka titik C akan jatuh di mana? Hah?
Titik C-nya jatuh di ujung titik, Pak. Hah? Ujung sebelah sini. Bentar, suaranya nggak jelas sampai saya. Akan jatuh di sisi kanan di posisi mana? Kalau X-nya sama dengan A. Sejauh ini di bawah Sejajar sama A. CD-nya jadi sama dengan A ya, jarak CD-nya. Coba saya gambar. Kalau setengah A dulu tadi, ini ada kertas panjang. Ini ada titik. Saya lipat ininya setengah A. Ini lebarnya A ya. Saya lipat. Akan hasilnya menjadi seperti ini. Ini D, ini C, katakan. Ya, jadi kertasnya nanti D-nya sama dengan C. Ini adalah yang patah-patah ini. So, kalau C-nya, kalau ini X-nya. Kalau saya tulis X. X-nya sama dengan setengah A, maka kertasnya kelipat gini. Ini titik C sampai ke D. Ini setengah A juga. Yang ini berarti setengah A juga. Kelipat ke kanan. Aduh, saya nggak bisa memperagakan pakai tangan soalnya. Kalau X-nya sama dengan A, maka kejadiannya pasti gambarnya menjadi sebentar. Bingung saya menggambarnya. Dari sini dulu. Ini titik D. Ini titik C sampai di sini. Sejarak A. Yang tadinya di sini akan terlipat menjadi kayak gitu kertasnya ya. Kira-kira. Jadi ini titik C-nya. Awalnya di sini, jadi di sini. Ini jaraknya A, ini jaraknya A juga. Segitiganya mana? Segitiga BCD. Segitiga BCD mana? Di yang ini. Nggak ada juga ya. BCD-nya jadi garis ini ya. Karena B-nya nggak terbentuk. B-nya sama dengan D di sini. BCD ya ini aja. Kalau yang tadi yang setengah A, BCD-nya mana? Ini B-nya kan. B itu yang dilipatnya di sini, titik lipatan. CD-nya sama, segitiganya jadi ini. Jadi garis. Nggak akan maksimum dua-duanya. Tapi kita lihat bahwa paling ekstrim X-nya adalah setengah A, sedikit minimum, paling gede sebesar A. Oke, sekarang kita rumuskan jawabannya. Saya buka. Soal B sama C-nya nanti, karena agak saling lepas. Oke, saya misalkan ini dilipat sejauh X. Pertanyaannya, tentukan X agar luas BCD maksimum. BCD maksimum. BCD maksimum harus memunculkan fungsi luasnya. Oke, saya rumuskan luasnya. Kita lihat segitiga BCD. Pasti siku-siku di D. Kemudian ini jaraknya adalah A min X, paham ya? BD-nya sama dengan lebar kertas dikurangi X, ini yang dilipat. BC sama dengan X, paham nggak? Ini kan ini X. Ini titik ini dilipat ke sini. Ya, ini adalah sama dengan ini, si X. Oke? Nah, luas segitiganya berarti BCD adalah ini. Apakah ini udah satu peubah? Kita lihat. X-nya variabel. Tadi paling sedikit setengah A, paling besar A. A-nya konstanta. Jadi ini udah... Sebentar. Oh, sorry. Saya belum luas ya. Saya ngitung dulu ini tadi sisi miring. Ini sisi siku-siku. Saya perlu ngitung dulu CD. CD adalah pakai Pitagoras
X kuadrat dikurangi BD kuadrat, oke. Sehingga luasnya setengah alas kali tinggi. Oke, ini didapat tingginya CD, kemudian alasnya ini bagi 2. Paham ya? Dengan X ini, ekstrimnya paling kecil segini, si titik C ini supaya sampai ke pinggiran kanan, sekurang-kurangnya harus setengah A. Segede-gedenya sama dengan A. Nah, udah kebentuk ini ya. Meskipun ini rumit, ini udah fungsi satu variabel, udah tinggal kayak tadi. Cari titik ujung, stasioner, singular. Oke, titik ujungnya ini. Cari turunannya agak rumit ini, perkalian 2 fungsi. Kalau kalian hitung didapat ini. Maka titik stasionernya yang menyebabkan 0, X-nya sama dengan sekian. Titik singular yaitu titik di mana turunannya nggak ada. Ya. Kalau kita lihat yaitu terjadi di X setengah A kan. Kalau X di A0 dan di X sama dengan setengah A supaya penyebutnya 0. Sorry. Ini bukan X, A ini. Jadi terjadinya hanya di X sama dengan setengah A. Setengah A kali 2 jadi A. Tapi setengah A ini udah termasuk titik ujung. Jadi titik singularnya nggak kita hitung. Ya. Karena udah termasuk titik ujung. Nah, kita periksa lagi tandanya kayak tadi. Titiknya berarti ini ujung, ini stasioner. Kalau kita periksa, tandanya seperti ini. Rada rumit, ini angkanya kalau di ujian nggak akan rumit-rumit gini lah. Kita lihat bahwa tandanya plus min, berarti grafiknya tadinya dari kiri naik, kemudian turun. Di X sama di X3 adalah maksimum lokal. Di kirinya ini naik, berarti ini di kiri minimum lokal, di kanan juga minimum lokal. Jadi maksimum lokalnya tadi menjadi maksimum global. Begitu. Ya. Yang B, coba saya jawab. Yang B. Luas segitiga ABC minimum. Jadi soalnya terpisah dari yang A. Berapa X supaya segitiga ABC minimum luasnya? ABC. ABC. Ini siku-siku ya di C. Ini kan C asalnya dari sini, siku-siku. Ya, kita rumuskan luas segitiga ABC. Ini. Luas segitiga ABC sama dengan, saya sebut K setengah X, ini X tadi, kali ini tingginya, karena siku-siku di C, kali AC. Nah, rumuskan AC-nya dapat dari mana? Sendiri ya, bisa ya AC-nya? Bisa sendiri? Coba saya buka lah. Panjang sendiri udah sisanya sendiri, pokoknya hanya itu urusan kesebangunan segitiga. Nanti ini harus dirumuskan. Ngerumuskannya gimana? Harus bisa dinyatakan dalam X. Kenapa dalam X? Karena kan pertanyaannya tentukan X agar luas segitiga ini minimum. Jadi kita rumuskan luas segitiga ABC dalam X. Jadi semua harus dalam X. Jadi cari hubungannya AC dalam X. Oke, sisanya sendiri. Saya tinggalkan. Nah, oke. Saya akan berpindah ke sesuatu yang baru, yaitu mengenai asimtot miring. Asimtot miring sebenarnya tidak ikut bahan ujian, tapi karena contoh saya yang di depan, yang udah dihitung kemonotonannya, maksimum minimum lokalnya, titik beloknya, yang fungsi
polinom bagi polinom di depan akan saya pakai lagi nanti untuk menggambar grafik. Kita perlu konsep asimtot miring, ya. Jadi apa yang dimaksud asimtot miring itu adalah kalau gambaran kasarnya, sebentar. Apa itu asimtot miring? Coba review dulu. Asimtot datar adalah garis mendatar yang didekati fungsi kalau x-nya mendekati tak hingga atau min tak hingga. Asimtot tegak adalah garis yang menyebabkan limit nilai fungsinya menjadi tak hingga, gitu ya. Bisa dari kanan atau kiri. Nah, kalau asimtot miring adalah garis miring yang didekati oleh fungsi. Kalau x-nya mendekati tak hingga, gitu. Atau menuju min tak hingga, gitu. Nah, ini asimtot miring, ya. Ini asimtot miring. Jadi kalau x-nya mendekati tak hingga, dia mendekati garis tertentu. Nah, oke, kita lihat konsepnya. Misalkan f fungsi real, garis y sama dengan ax tambah b, ini ya. Asimtot miringnya bisa 2, karena bisa untuk arah ke kiri sama ke kanan. Disebut asimtot miring dari f bila memenuhi salah satu kondisi berikut. Kita lihat kalau dia asimtot miring, berarti jarak antara fungsi yang merah dengan fungsi garis lurus y yang hijau makin lama makin dekat atau limitnya 0. Jadi limit x mendekati tak hingga fungsi semula y-nya ini y dari fungsi semula dikurangi y dari garis lurus akan 0. Ya, seolah ini persamaan garis lurus dengan fungsi akan berimpit limitnya. Atau menuju min tak hingga, ya ini. Menuju min tak hingga, ini. Garisnya yang di kiri sama yang di kanan bisa berbeda asimtot miringnya. Bisa juga garis yang sama, bisa juga ke kanan ada asimtot miring, ke kiri nggak ada, bisa aja. Nah, gimana kita cara ngitungnya? Bentar, ini internetnya agak, ya. Oke, cara ngitungnya kita lakukan sebagai berikut. Kita lihat dulu yang ke kanan aja, yang ke kiri nanti sama aja. Pertama-tama kita hitung limit x mendekati tak hingga dari fx per x. Kenapa kita ngitung ini? Coba kita lihat. Alasannya gini. Saya punya fungsi. Nggak mau merah. Saya punya fx. Kemudian asumsikan asimtot miringnya y sama dengan ax tambah b. Ini yang dicari apa? Persamaan garis ini a sama b-nya berapa? Supaya dia jadi asimtot miring. Belum tentu ada ya. Tadi garis ini disebut asimtot miring bila limit yang tak hingga dulu yang saya hitung ya. Fx min ax min b sama 0 gitu ya. Y dari si fungsi dikurangi Y dari garis lurus, limitnya 0 kalau ke kanan terus. Oke. Dari sini saya hitung limit X menuju tak hingga Fx min Ax min B. Kalau saya bagi dengan X, berapa limitnya? Halo, ini dijawab dulu. Ini limitnya berapa? Kalau limit yang atas 0. Halo, halo? 0 ya? 0. Lebih 0 lagi kan? Yang ini aja 0. Dibagi X, dibagi tak hingga, lebih 0 lagi. 0-nya sampai sangat 0 gitu ya. Nah, saya hitung ini. Limit X menuju tak hingga Fx bagi X dikurangi limit X menuju tak hingga A, kan X-nya kecoret,
dikurangi limit X menuju tak hingga B per X sama dengan 0, gitu kan? Nah, yang ini bilangan tetap bagi tak hingga. B-nya kan ini persamaan garis, jadi B-nya angka. Bagi X menuju tak hingga ini 0, sehingga dari sini saya punya limit X menuju tak hingga Fx dibagi X. Limit ini limit konstanta, A-nya juga konstanta, koefisien garis lurus, itu sama dengan A ya, limit konstanta. Saya pindah ke kanan. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai A-nya, kita lakukan menghitung ini. Itu prosedur yang pertama. Hasilnya A. Kalau ternyata ini dihitung hasilnya berhingga dan bukan 0, maka dia dia akan menjadi koefisien dari asimtot miring. Kalau 0, kenapa? Kalau misalkan ini dapatnya 0, berarti di sini nanti persamaannya Y sama dengan B. Bukan asimtot miring ini mah ya. Asimtot miring kan harus A-nya ada nilainya, nggak boleh 0. Jadi ini kalau 0, nggak, asimtot miringnya nggak ada. Kalau A-nya tak hingga, apalagi Y sama tak hingga X tambah B, nggak ada itu. Jadi di sini, kalau hasilnya berhingga dan nggak 0, maka itu adalah nilai A dari asimtot miringnya. Mendapatkan B-nya gimana? Nah, mendapatkan B-nya, saya jelaskan dulu. Katakan A-nya udah kehitung. A-nya udah kehitung. Sekarang saya mau mendapatkan B-nya. Kita hitung ini. Limit X menuju tak hingga dari Fx. Kembali kalau asimtot miring ini ya. Kalau asimtot miring kan tadi sama 0. Nah, A-nya udah didapat. Jadi, limit X mendekati tak hingga Fx min Ax, saya kelompokkan, yang ini limit X mendekati tak hingga dari B. Jadi limit X mendekati tak hingga dari Fx min Ax sama dengan, ini nilainya B, saya pindah ruas ke kanan jadi B. Jadi untuk mendapatkan B-nya, kita hitung ini. B-nya boleh 0 ya. Kalau A-nya ya nggak boleh 0. Jadi kalau B-nya 0, misalnya A-nya ketemu 7, asimtot miringnya adalah ini. Tambah B-nya boleh aja 0 B-nya. B-nya sih boleh 0. Ini kan garis miring juga. Ya. Kalau B-nya tak hingga ya nggak boleh. Oke, begitu. Bila hasilnya berhingga, boleh 0, maka hasilnya adalah B. Oke, ini nggak saya buka karena ini penjelasan yang saya tulis barusan di Word-nya. Kemudian ulangi hal yang sama untuk X mendekati min tak hingga. Nah, kita lihat yang ini. Ini terakhir saya bahas ya hari ini. Setelah contoh ini kita udahan. Ini contoh yang di depan udah dihitung ke daerah kemonotonannya, maksimum minimum lokalnya, titik beloknya, itu udah kita hitung ya. Kecekungannya juga. Sekarang mau dihitung asimtot miringnya. Oke, tentukan semua asimtot dari ini. Oh ya, semua asimtot, sorry. Mau asimtot datar dulu, tegak dulu. Calon asimtot tegak berapa? Calon asimtot tegak adalah X sama dengan 2 ya. Kalau X-nya 2 kan kemungkinan jadi tak hingga ini. Kalau asimtot tegak itu kan garis X sama dengan sekian gitu ya. Calonnya kita cari dari sini supaya tak hingga. Calonnya di 2, ingat kalau asimtot tegak kita harus ngitung limit kiri kanannya.
limit dari kiri, 2 dari kiri, dari ini. Kita lihat kalau saya masukkan pembilangnya 2 kuadrat dikurangi 4 tambah 4. Hasilnya atasnya 4, bawahnya 0. Bilangan bukan 0 dibagi 0. Hasilnya pasti tak hingga. Tinggal diperiksa tandanya. Dari kiri 2. Kalian periksa sendiri tandanya, akan ketemu ini. Nah, ini berarti 2 dari kiri, dia asimtot tegak. Ya, maksud 2 dari kiri itu, kalau diperhatikan berarti ini 2 dari kiri, minta hingga, berarti grafiknya pasti di sini kayak gitu ya. Nah, 2 dari kiri, minta hingga. 2 dari kanan harus kita periksa juga. Kalian periksa sendiri, ini karena udah di depan. Atasnya 4, bawahnya 0. Berarti akan jadi tak hingga. Periksa tandanya. Untuk di kanan 2, masukkan aja 2,1. Periksa tandanya. Plus tak hingga. Ini menunjukkan apa? Grafik fungsi kalau menuju 2 dari kanan, dia akan tak hingga. Plus tak hingga. Grafiknya kira-kira gitu. Oke, asimtot datar. Yaitu kita hitung limit X mendekati tak hingga dari Fx. X mendekati tak hingga dari Fx. Dapatnya tak hingga. Berarti ke kanan nggak ada asimtot datar. Kemudian, kalau menuju min tak hingga, dapatnya min tak hingga juga. Oh, ke kiri juga nggak ada asimtot datarnya. Karena kalau jadi asimtot datar ini harus Y sama dengan sekian gitu ya. Harus berhingga. Asimtot miring. Asimtot miring tadi prosedurnya lupa, lihat lagi. Mana tadi? Asimtot miring prosedurnya hitung limit Fx per X. Hasilnya A-nya itu. Oke, ya. Limit Fx per X menuju tak hingga dulu. Ini Fx per X, jadi fungsinya ini penyebutnya dikali X lagi. Hitung, dapat 1. Nah, A-nya 1. B-nya berapa? Caranya Fx min AX. A-nya udah didapat. Limit X mendekati tak hingga Fx min A kali X. A-nya ini. Kalau tadi ini dapatnya 0, nggak usah ngitung yang bawah lagi ya. Kita tinggalkan, asimtot miringnya nggak ada kalau ini 0. Tapi ini 1. Oke. Dihitung aja ini. Satukan penyebutnya. Akan ketemu ini, limitnya 0. Nah, dari sini saya punya untuk X menuju ke kanan, ke tak hingga, asimtot miringnya adalah Y sama dengan 1X ditambah 0. Y sama 1X tambah 0 atau Y sama dengan X. Jadi gambarannya dulu. Y sama X, saya mau lanjutkan gambar tadi. Y sama X, ini gambar ada nggak bagus. Saya gambar, ini Y sama dengan X dulu. Y sama X. Tadi gambar grafiknya kalau menuju 2 dari kanan tak hingga asimtot tegak. Kalau menuju ke kanan harus mendekati Y sama dengan X. Jadi kira-kira akan mendekati Y sama dengan X gitu ya. Akan mendekati ini. Nah, ini makin lama makin dekat. Karena ini yang merah asimtot tegak dari F. Di sininya belum tahu, kita di sininya belum tahu, tapi di sini asimtot tegak, di sini asimtot miring. Kemudian, untuk yang menuju min tak hingganya, kita hitung lagi.
limit fx per x kayak ini aja persis, hitung, ketemunya 1 lagi, kebetulan sama, biarin aja. Kemudian fx min ax, ketemunya 0 lagi. Berarti y sama x juga asymptot miring untuk yang ke kiri. Jadi yang ke kiri juga asymptot miringnya kebetulan sama, y sama x. Jadi kalau ke kiri, ini mendekati ini. Tuh, mendekati. Y sama dengan fx yang hijau. Kalau ke kiri mendekati y sama dengan x, ke kanan juga mendekati y sama dengan x. Oke? Asymptot tegaknya di 2, ini menuju min tak hingga, udah dihitung, ini menuju tak hingga. Nah, nanti dikombinasi semua asymptot dengan titik minimum lokal, dengan kemonotonan, kemudian dengan kecekungan, dan titik belok, nanti grafiknya bisa digambar. Oke, itu kita lakukan nanti ya di kuliah berikutnya hari Senin. Nah, sampai sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Udah paham semua? Ya? Kalau misalkan ada gak kalau fungsi yang dia tuh kontinu di mana-mana tapi nggak punya turunan di mana-mana? Kontinu di mana-mana, nggak punya turunan di mana-mana. Aduh, susah sekali saya harus mengkonstruksi. Tapi ada gitu atau nggak mungkin? Sedikit lebih gampang aja dulu ya. Yang sedikit lebih gampang. Ada mungkin. Fungsi yang dulu. Mungkin itu mungkin. Kontinu di mana-mana tapi nggak punya turunan di mana-mana. Harus dikonstruksi di rasional sama irasional. Sebentar. Nggak tahu saya konstruksinya. Tapi fungsi-fungsi gitu mungkin aja ada. Mungkin sekali ada. Ya. Harus diskontinunya di semua titik gitu ya. Harus nggak punya turunannya di semua titik, tapi kontinu. Mungkin aja ada, kita nggak bisa jawab saat ini. Mungkin saja ada. Susah itu. Itu biasanya kerjaan orang-orang murni itu di matematik, mencari hal-hal yang anehnya. Bukan mengada-ngada supaya orang hati-hati terhadap sebuah rumus gitu. Ya, jadi saya nggak bisa memberikan contohnya, tapi sangat mungkin ada. Di dunia ini fungsi yang tidak kontinu lebih banyak dari yang kontinu. Kenapa? Kalau saya punya fungsi yang nggak kontinu satu aja, ditambahkan ke fungsi yang kontinu, hasilnya jadi nggak kontinu. Gitu. Jadi kalau ada fungsi kontinunya 1 miliar buah, tiap-tiap fungsi kontinu itu ditambah dengan fungsi nggak kontinu, hasilnya nggak kontinu. Gitu. Jadi yang nggak kontinu itu lebih banyak dari kontinu. Yang jelek itu lebih banyak dari yang bagus. Gitu. Nah, cuma mengkonstruksinya kadang-kadang susah. Yang tadi saya belum kepikir sekarang. Contohnya. Oke, ada lagi? Ya? Suaranya hilang. Mic-nya juga belum hidup yang mau nanya. Oke, kalau nggak ada, saya akan tutup. Ya, saya akan tutup. Rekamannya dulu saya tutup.